Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa ata alaina min barakatihi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Qala dan berkata siapa Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad apa yang beliau katakan kaifa hale bagaimana yakunu ada minal mu'minina itu sebagian dari beberapa orang yang mukmin, man siapa seseorang yurdi yang membuat ridho, siapa man membuat ridho al makhluqina pada beberapa makhluk, tapi bisukhti rabbil alamina dengan membuat murka Tuhan semesta alam. Bisukhti rabbil alamina dengan membuat murka Tuhan semesta alam. Kemudian makalah dari Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengatakan bagaimana seseorang itu bisa termasuk golongannya orang-orang yang mukmin, orang-orang yang beriman, tapi orang tersebut mencari yang dia tuju itu mencari ridhonya makhluk, tapi membuat murkanya Tuhan semesta alam. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya bagaimana orang itu mau dikatakan sebagai orang yang beriman sempurna, sedangkan orang tersebut itu yang dia cari adalah hanya mencari ridhonya manusia, enggak mau mendahulukan ridhonya Allah Subhanahu. Ada satu peristiwa yang dialami seorang ulama yang bernama Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal, beliau mengamalkan nasihat dari Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad ini. Yani apa? Pada masa kekuasaan dari pemerintahan yang ada pada zaman Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal itu pemerintahnya ini punya satu keputusan. Keputusannya gini: semua masyarakat harus ikut atau percaya bahwa Al-Quran itu adalah makhluknya Allah, bukan firmannya Allah. Kalau firman Allah, maka sesuai yang ada di syair yang kita baca kalau ngaji Quran itu, kalamun qadimur la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyati. Kalamun qadimun, itu apa? Firman Allah sing qadim. Padahal Al-Quran itu baru, soalnya Quran baru dicetak. Nah, pada zaman pemerintahannya Imam Ahmad bin Hanbal itu pemerintahnya ngomong gitu. Siapa yang masyarakat ada yang ngomong kalau Al-Quran adalah bukan makhluknya Allah, maka harus kena sanksi. Akhirnya ternyata Imam
Imam Ahmad bin Hambal berpendapat Quran itu bukan makhluk. Quran adalah firman-Nya Allah. Akhirnya apa? Dan banyak sekali ulama-ulama sing sama seperti Imam Ahmad bin Hambal sing asale dia ngomong kalau Quran itu bukan makhluk. Dia takut gara-gara kena sanksi atau hukuman yang akan diberikan oleh pemerintahan itu, takutnya nanti kalau sudah ditangkap habis lah kita. Akhirnya para imam yang lain itu berputus atau memutuskan malah menyatakan setuju bahwa Al-Quran itu adalah makhluk, kecuali Imam Ahmad bin Hambal. Akhirnya Imam Ahmad bin Hambal tetap berdiri kokoh. Saya tidak akan pernah menganggap Al-Quran itu adalah makhluk, karena Al-Quran adalah firman-Nya Allah. Kalau sudah jadi firman Allah, maka tadi kalamun qadimun, yaitu apa? Punya sifat seperti Allah Ta'ala. Firman Allah itu memang terjadi waktu itu kan perbedaan pendapat Al-Quran itu atau itu kalamullah. Soalnya tauhid yang kalian pelajari, khususnya pelajaran yang kelas 1 aliyah Kifayatul Awam. Kifayatul Awam punyanya ini kita ya. Itu juga sama. Tapi tidak dibahas secara detail. Nah, yang detailnya di Kifayatul Awam, di situ dijelaskan bahwa Quran kok ada awal akhirnya. Katanya Quran bila harfin wala sautin. Quran itu katanya tidak pakai suara. Quran itu kan mestinya tidak ada huruf, karena firman-Nya Allah nggak butuh namanya huruf dan suara. Akhirnya yang berpendapat model macam tuh, yang Quran kok ada tulisannya, Quran ada tulisannya berarti itu bukan firman-Nya Allah, karena butuh huruf. Akhirnya sebagian ulama bahwa Quran yang sudah dicetak-cetak itu sama dengan kita statusnya, yaitu sama-sama makhluknya Allah. Apalagi Quran itu dibuat di pabrik, butuh tinta, butuh kayu tuh dicetak, kayunya butuh pabrik, sehingga asalnya kayu bisa berubah jadi kertas. Banyak prosesnya, butuh galak jadi. Padahal firman Allah nggak ada butuh, nggak ada awal, nggak ada akhir, nggak ada depannya, nggak ada akhirannya. Nah, mestinya gitu. Nah, tapi karena Imam Ahmad bin Hambal ini berbeda pendapat, akhirnya Imam Ahmad dicari oleh militer penguasa saat itu. Cari Imam Ahmad bin Hambal, ngapa pula kok berpendapat macam itu? Tangkap. Akhirnya Imam Ahmad bin Hambal menerima hukuman itu. Kenapa? Karena Imam Ahmad bin Hambal nggak peduli. Saya nggak peduli manusia tidak suka sama saya. Yang penting Allah ridho kepada saya. Nah, makanya ini, bagaimana kamu bisa dikatakan sebagai orang mukmin yang sejati, sedangkan kamu tuh yang menjadi tujuan adalah ridhonya manusia, bukan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Santri contohnya, misal, karena kita santri kalau kan apa? Misalnya yang kita lakukan saat ini aja lah, ngaji misalnya. Lah ngaji ini tujuan yang kamu cari itu siapa? Kalau yang kamu cari, ini ngaji secara umum loh ya. Kalau tujuan betul ngaji secara umum, berarti kan ngaji itu kalau di kita sekarang kan ada 3 ngaji itu. Ngaji Sabtu Minggu, ngaji Senin yang libur dulu, kemudian ngaji Rabu Kamis. Ini semuanya kategori ngaji. Nah, saya nak nanya, dari ketiga ngaji ini, apakah kalian betul-betul yang kamu cari ngaji ini tadi adalah yang kamu cari cuma ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu bisa nampak dari siapa yang aktif di 3 ngaji ini. Kalau di antara 3 ngaji ini ada yang nggak aktif, misal pilih-pilih, kalau yang ngajar yang itu nggak ngaji lah, agak malas misalnya, berarti tujuannya yang dia cari bukan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dia mencari ridhonya manusia.
Mungkin gara-gara gini, kalau awak dak ngaji yang iko, nah, sudah mesti agak satu dicari. Agak kalau sudah dicari suruh nambal pula itu. Tengok kita tuh misalnya. Nah, sudahlah daripada awak dicari-cari gitu mending awak masuk ngaji baik. Akhirnya ngaji. Nah, berarti kamu lebih memilih yang kamu cari adalah ridhonya manusia daripada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kamu dilihat sendirilah. Kita di dunia ini kan yang wajib-wajib kamu lah tahu galau itu. Kamu tengok baik. Yang kewajiban-kewajiban yang sudah ditetapkan itu, kamu melakukannya karena apa? Kalau kamu masih karena manusia, contohnya karena manusia kayak tadi itu. Kalau awak ada melakukan ini, agak awak dihukum. Kalau awak ada jamaah, agak awak dihukum. Berarti takut meninggalkan ini gara-gara hukuman. Berarti ini yang dicari bukan ridho Allah tapi ridhonya manusia. Nah, makanya lu santri paham, walaupun ketinggalan jamaah, misalnya awak tadi belum sholat, ini langsung sholat. Bukan karena nanti bakal ditanya wis kodok belum, dia takut sama pertanyaan itu. Tapi dia sadar sholat itu wajib, awak baru bangun, awak ya sholat lah akhirnya. Walaupun sholatnya kok berarti nya sadar. Yang dia cari berarti adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Itu diperhatikan. Kamu koreksi sendirilah. Ini kita belajar tasawuf tujuannya untuk ngoreksi diri kita sendiri masing-masing. Kira-kira kita modelnya macam itu enggak? Yang kita cari itu Allah apa yang kita cari itu ridho manusia. Ada satu makalah mengatakan kalau kamu nyari ridho manusia udah bakal ketemu, tapi kalau kamu nyari ridhonya Allah pasti ketemu. Kalau kamu nyari ridhonya manusia udah bakal sampai. Seperti yang saya telah contohkan sama anak kelas 3 aliyah itu. Yang mana anak dan bapak sedang membawa keledai ya, yang membawa keledai jalan. Yang saya kok yang pertama kali bawa gara-gara tujuannya bawa keledai tadi untuk supaya jalan tidak litak. Akhirnya dinaiki bapak sama anak tadi. Anaknya depan, bapaknya belakang. Enak. Ketemu sama orang dibilangi manusia ada punya perasaan. Hewan kecil macam itu suruh jalan panas-panas macam ini. Udah kasihan itu. Akhirnya bapaknya nganeng. Nah, kayaknya ada yang lagi gosipin kita. Ngapa lah Pak? Itu kita dirasai katanya. Udah tuh aku panas-panas gini kudanya malah apa keledainya kok malah dinaiki apa enggak kasihan keledai itu tadi. Dinaiki 2 orang pula tuh katanya. Akhirnya bapaknya, ya wis lah nak kalau gitu kasihan keledainya. Bapak yang turun lah kamu yang di atas ya. Ya Pak. Tonton. Ketemu rumah orang lagi nyangkruk di depan rumah ketemu lagi. Nyanyuk lagi. Wah, sapa iku jenenge? Anak itu kok kurang ajar. Anak itu naik keledai dewek-dewek bapaknya disuruh nonton, suruh jalan. Nggak kurang ajar anak itu. Terus bapaknya, nah ada yang gosipin kita. Apa Pak katanya? Itu katanya kamu tuh kurang ajar, soalnya bapak malah disuruh jalan. Bukannya bapak tuh yang naik, malah kamu yang naik di atas. Oh ya wis Pak, gitu tukaran Pak. Bapak yang naik, awak yang turun apa yang nonton baik. Udah gitu tonton lagi. Bapaknya naik, anak aja. Ketemu rumah orang lagi nyangkruk depan rumah, nyanyuk lagi. Bapak kok kurang ajar. Bapak bisa naik enak-enakan naik keledai sendiri, anaknya panas-panas suruh nonton keledainya. Bapak mana ini? Bapak asli kok, bapak tiri ini. Anak disuruh nonton kayak gitu. Akhirnya, nak, sampai kita digosipin lagi. Nah kok bisa? Apa katanya Pak? Iya katanya bapak ini kurang ajar soalnya bapak naik dewek kamu yang malah jalan. Kamu masih kecil malah kamu yang disuruh nonton. Ya wis kita turun galok lah macam tuh. Nggak usah naik, kita tonton baik keledainya tadi. Nggak naik galok akhirnya bapak sama anak tonton baik. Ketemu rumah orang lagi, bilang lagi, bapak anak sama-sama gilo. Ngapo keledai kok ditonton, mana enak dinaiki. Cuma bawa keledai jauh-jauh dari rumah tuh tidak dapat naik malah. Itu apa nyoba bawa keledai? Nambah beban, mending ditinggal kalau awak, gitu kan? Akhirnya, nah kita kayak balik ke semula lah kok. Yaitu apa? Naik lagi. Terus bapaknya ngasih pelajaran. Nah, ketahui semua manusia yang kita lewati itu semua kita akan nampak salah di mata orang. Jangan jadikan tujuan mereka, ucapan mereka itu jangan jadikan tolak ukur untuk hidup di dunia ini. Kalau kamu nuruti omongan itu, tidak sukses-sukses kita.
Ya udah kita prinsip satu, sing penting Allah Subhanahu wa taala ndak marah, ya udah problem selesai. Yes, tujuan awal kita karena memang keledai ini tadi diciptakan supaya untuk dinaiki kok, ya wis naik aja. Sementing Allah Subhanahu wa taala kan nggak marah juga. Akhirnya naik. Wes ada yang ngomong lagi, tidak peduli, tetap naik. Ketemu rumah lagi ada yang ngomong lagi ya, nggak peduli, tetap lurus. Dan akhirnya bapak ini sampainya lebih cepat daripada yang jalan kaki, soalnya kan lumayan. Keledainya berjalannya, langkahnya daripada orang berjalan. Nah, jadi pada intinya apa? Jangan pernah kamu nyari ridho manusia, tidak bakal ketemu. Kayak santri asik-asik ngapalin, yang lain nggak ngapalin, sekelas nggak ngapalin. Kalau saya ngapalin cuma orang satu itu tadi, kena omongan gantinya. Soalim. So, kadang kalau pas dinasihati, nggak boleh gitu. Yang ngomongin kan orangnya kalem misalnya, nggak boleh gitu, nggak baik. Kemarin kita sudah dinasihati, kok dilakukan lagi. Kawannya yang jawab juga, sok suci. Gitu. Akhirnya di-lock kan, sok suci. Akhirnya lama-lama digitukan terus, jadi dia kayak tidak punya kanti. Wah, kalau kayak gini tidak punya kanti yo. Akhirnya dia ngikuti kantinya, biar awak dapat kanti, biar awak diseneng. Ya udahlah, selamat tinggal Nazam. Saya tidak akan ngapalkan kamu lagi. Dia meninggalkan ini tujuannya mencari ridhonya kawan-kawannya supaya kawannya ikut senang juga sama dia. Nah, waktu kawannya yang saling ngapali, dia sudah kumpul sama-sama gosip bareng-bareng, bahas-bahasnya apa-apa gitu, sambil makan jajan. Kamu tuh cerita hari ini dak? Apalah panasnya? Ceritanya, wah ngomong cerita gitu. Asalnya dia habis duhur biasanya ngapalkan. Wala Muhammadun hu abnu maliki Muhammad Rabbillah wa maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustaqmirin syarafa wa asta'inullaha fi alfiyah ma qasidin nabi bi hanafiyah tuqarribul aqsa bi lafdin mujazi wa tafsirul badlah bi badin mujazi ila akhirih. Wisata akhirnya dia biasanya ngelalar kan, gara-gara kena omongan kawan tadi pudar semangatnya, akhirnya sudah tidak megang lagi. Akhirnya sekelas tidak ada yang serius lagi, semua kompak gahlok. Kesalahannya di mana? Dia mencari ridhonya manusia, bukan mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Enggak apa-apa yang kamu sendirian di kelas kok semangat sendiri, enggak apa-apa. Kamu sedang menganti Allah Subhanahu wa taala, kamu sedang dipandang Allah Subhanahu wa taala. Kok awak yang ngapalkan alfiyah dewek ini di sini? Malu dewek awak ngapalkan alfiyah dewek ini. Adalah kalau gitu tidak lanjut. Akhirnya sampai nadom 600 berhenti. Misalnya. Tapi jangan berhenti, lanjuti. Kenapa? Yang kita tuju bukan ridhonya semua manusia ini. Karena kita besok akan berpisah dengan ini dengan membawa titel kita masing-masing. Besok kamu pas balik, selamat. Kamu sudah menahan rasa malu, kamu mandang ridhonya Allah, balik kamu bawa sertifikat piagam pernah ngapal piagam. Malik sing kawane nggak pernah punya piagam, cuma pernah ngelokkan kamu yang berhasil mendapatkan piagam. Pas suatu saat ada pengen lanjut ke pendidikan yang lebih besar, kamu ditanyai apa penghargaan kamu selama kamu bersekolah. Saya punya sertifikat. Ada sertifikat apa? Komputer. Saya pernah berpiagam. Piagam apa? Penghargaan apa? Prestasi apa yang pernah kamu capai? Saya pernah mendapatkan juara di lomba MGK. Saya pernah mendapatkan piagam. Dulu otak saya encer, saya berhasil menghafalkan Alfiyah Ibnu Imriti wolak walik akidatul awam wolak walik tengah akhir tengah awal. Galok lah sudah. Oke, mana? Diberikan selamat, Anda diterima. Masuk. Mendapatkan piagam tadi. Apalagi kayak kamu yang juara-juara kelas, jangan minder. Walaupun nanti kamu ngelok-ngelokkan gak apa-apa, suatu saat itu dapat piagam ikut simpen. Nah, suatu saat kalau dibutuhkan, silakan tunjukkan. Apa piagam kamu? Apa prestasi kamu selama sekolah? Akhirnya banyak, saya prestasi bintang terus di kelas ini dengan satu. Walaupun sebenarnya mendapatkan satu ini pahit. Lah kok pahit?
Iya, sekelas nyanyi galak, ngomongi galak, tapi awak sabar bae lah. Memang tujuan kita kok supaya kita berhasil. Walaupun orang ngelokkan kita, ya sudah apa-apa. Maka kamu yang sudah, menurut kamu itu sudah baik, jangan pernah minder. Karena Allah tuh lagi nilai kamu gitu. Kamu sedang bersama Allah gitu. Yang kamu cari ridhonya Allah, jangan cari ridhonya manusia. Itu yang ditancapkan dalam hati. Tujuan kamu itu loh. Dan kamu ingat-ingat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tuh nyiptakan kamu di dunia ini cuma suruh melakukan yang wajib 5 kali sholat. Selain itu, setelah kamu mau ngisi apa kegiatan itu, ada yang kegiatan kalau yang sudah di rumah tangga ya kegiatannya ya kerja. Tapi tadi pokoknya 5 ini. Kalau orang hidup itu kok 5 pokok ini, semua yang menghalangi sholat 5 ini pasti akan ditinggalkan. Tapi kalau dia hidup di dunia tujuannya cuma money. Tulisannya monai, tapi baca nih money. Maksudnya apa? Duit. Tujuannya duit akhirnya sholat deh sampingan. Kalau lagi kena musibah baru sholat. Kalau pas lancar-lancar, rezeki lancar, gaji naik terus, lupa Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di hadis disebutkan man ardallah bisukhtin nas radhiyallahu anhu wa ardu anhu nas. Jadi maksudnya kalau kamu yang kamu cari ada ridhonya manusia, maka Allah akan ridho sama kamu, plus manusia akan dijadikan ridho sama kamu pula suatu saat. Kalau kebalik yang kamu tuju manusia, tapi kamu membuat Allah itu murka, suatu saat akan mengembalikan Allah juga akan membuat murka kepadamu. Itu tujuannya kita. Waqala dan berkata siapa Abdullah bin Alawil Haddad, al-adat itu bermula adat. Adat itu apa? Kebiasaan. Makanya kalau ada orang motornya mogok ngomongnya, mobilnya mogok ngomongnya, motornya mogok lagi di engkol gak muni. Ngadat katanya. Kok ngadat? Ngadat dari mana kebiasaan? Ngadat. Nah, lah biasa lah motor kok pas sampai mau pagi-pagi di engkol malah tidak nyala. Iki ngadat motornya. Nah, kebiasaan itu idarosakot. Itu ketika menancap apa al-adah atau mengakar, menancap apa al-adah nasakhot, maka menghapus apa al-adah. Ini kalau kita baca gini terjemahan tidak paham ya, betul. Adat, kebiasaan itu ketika sudah menancap akan menghapus. Menghapus apa? Gini, saya kasih contoh dulu. Ada waktu itu seorang pemuda, dia itu masa mudanya penuh sekali dengan maksiat, sholat tidak pernah, maksiat berarti. Jadi pokok perlakuan maksiat itu dilakukan dan meninggalkan kewajiban. Suatu saat tambah umur, orang ini tadi semakin tambah tua, dinasihati sama Pak Kiai Deso itu dibilangi, dari muda itu tadi perasaan kamu awak tengok kamu tuh macam tuh terus, kira-kira kapan nak bertobat, kapan nak berubah, gitu kan? Maka jawabannya orang ini tadi, mantan pemuda ini tadi alias wong tua, ngomongnya awak tuh sebenarnya nak berubah, tapi susah nih nak berubah. Saya alihkan ke sekelas satu aliyah. Satu aliyah saya ingin ngajari disiplin dalam hal misal contoh paling kecil masuk kelas saja nggak terlambat misalnya kan. Nah itu walaupun udah berjalan beberapa, sekarang sudah berapa, hampir 4 bulan ya. Nah, hampir 4 bulan ini tadi yang menjadi kenyataan di kelas kita adalah tetap masih ada yang Yang jadi pertanyaan, kita kembali kepada kata-kata ini apa? Al-adatu idza rasakhot
nasakhat. Maksudnya apa? Kebiasaan itu kalau dibiarkan maka akan menjadi kebiasaan. Makanya diri kita itu dibiasakan melakukan kebaikan. Jadi maksudnya gini, kalau kebaikan dibiasakan menetap pada diri kamu, maka kebiasaan buruk akan hilang dengan sendirinya. Contohnya kayak masa sekolah diajak rajin-rajin pagi jam 7.30 masuk kelas, jam 7.50, jam 7.35 berarti berdiri 5 menit. Tujuannya apa? Membiasakan diri supaya tetap disiplin, akhirnya menghapus kebiasaan buruk. Apa? Terlambat, tidak disiplin. Orang tidak disiplin itu karena waktunya tidak diatur. Ya, kamu tanya baik gini. Kalau awak nanya nih ya. Ini tapi jawabannya di hatimu masing-masing. Awak nanya sama kamu. Kapan waktu kamu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala? Khusus sama Allah, kamu sama Allah sendiri, kamu sendiri sama Allah berduaan baik. Saling berbisik-bisik sama Allah. Awak nanya, kapan kamu punya waktu itu sama Allah? Setiap hari. Nah, awak nanya, kamu punya jawaban apa enggak? Kalau kamu tidak punya jawaban tentang itu, berarti memang waktumu 24 jam itu nggak pernah diatur. Kalau waktu 24 jam itu nggak pernah diatur, jangan harap kamu akan berhasil. Karena orang yang sukses sekarang itu, dia berhasil ngatur waktunya. Cari orang kaya-kaya itu kamu tengok. Apa dia ada yang habis subuh dia akan dulu. Habis subuh dia tidur gitu. Nggak bakal. Dia bisa sukses sekarang karena dia meninggalkan tidur waktu pagi hari sejak muda. Lebaran kemarin awak main di salah satu agenia di desa Simpang Diluti ini. Orang kaya di Simpang Diluti ini, saya main. Awak nanya dulu. Karena saya yakin orang itu asal mula memang tidak punya apa-apa. Lahir ke dunia itu apa dia bawa duit 1 juta gitu dari rahim. Nggak ada. Semua lahir dengan tanpa apa-apa. Jangankan pakai duit, sehelai benang pun dia tidak bawa itu ke dunia. Alias apa? Telanjang, tidak punya apa. Tapi gini kok dia kok luar biasa rizkinya. Nah, awak nanya, ya mana tuh ceritanya dulu Datuk kok bisa macam ini? Jawabannya sih, awak dulu tuh rumah awak waktu selesai. Awak tuh dulu tuh nakal. Dibilang orang tua yang macam tuh. Tapi semakin tua, akhirnya belajar mulai setelah menikah kehidupan baru. Bapak itu nyerahkan tanah, atau nyerahkan tanah atau dibilangin ditinggali warung. Awak cuma dibuati rumah dari papan, baik. Ini rumah papan cuma sepetak kecil. Awak sama bini awak pertama kali. Terus awak di situ mulailah apa namanya? Pagi-pagi itu nyari siapa yang apa? Jual pete. Agak awak beli, awak jual, awak keliling. Jual keliling. Agak gitu pula, pokoknya gitu terus. Habis subuh gitu juga. Apa ada jual pete, jengkol, awak beli, awak keliling, jualin lagi. Gitu terus istiqomah. Kenapa? Membiasakan kebiasaan baik. Itu apa? Jangan malasan. Oh, nikah kok malah malas-malasan, aja rebahan saja. Nah, itu dimulainya dari waktumu kebiasaan itu. Perannya berat karena si Dato ini tadi memang mudanya tadi kan karena orang tuanya sudah punya, tapi ngerasa ya tadi aman lah bapak awak ada kok, ada punya kok soalnya. Tapi bapaknya nggak mau membiasakan anaknya terlalu manja, dia harus berhasil hidup secara mandiri. Akhirnya, nak, bapak tidak mau bangun rumah kamu dari tembok. Awak banguni biar pakai gesekan kayu kok. Nah, kamu sama bini kamu tinggal di situ. Bapak kasih modal bayar duit segini, silahkan jalankan sendiri. Andaikan kamu kalau kamu tuh orangnya bisa ngatur waktu alias disiplin, pasti kalau kamu dikasih orang tua 100.000, duit 100.000 ini tidak akan berkurang. Kalau berkurang berarti kamu jadi orang yang rugi. Kalau kamu asal 100 kok malah anjlok jadi 5.000, jenenge kamu masuk kategori orang yang gulung.
tikar. Akhirnya ujung-ujungnya minta lagi ke bapak, Pak minta duit. Bapak pengen ngelatih kamu supaya kamu nggak jadi anak sing manja, kamu harus menjadi anak betulan, kamu harus jadi manusia betulan, alias apa? Hidup man. Dikasih modal, bantu dikit baik, 100.000. Silahkan kembangkan duit ini menjadi uang 1 miliar. Tapi nyatanya sampai detik ini anak tersebut berhasil dan menjadi agnia di simpang jelitih ini. Ceritanya cuma dari modal kayak gitu, keliling bermotor, kadang balik malam dapat duit 20.000, 30.000. Alhamdulillah awak dulu katanya. Nah, coba dari cerita kayak gitu, siapa yang nggak mau mulai cerita dari situ? Jangan kamu nengoknya dari sekarang. Kalau sekarang nyolai, nah kemana-mana ada panas, ada kepanasan, ada hujan ya enggak kehujanan. Orang begawainya tinggal sambil menyalakan dukhon, hadda yahuddu hududan, sambil hudud plus anak wedang kopi. Isu-isu, oh itu agak kiri itu kiri. Agak kiri nggak masuk itu. Gini gitu baik. Sambil dikit-dikit jalan lah balik. Sambil tangan taruh belakang kayak datuk-datuk pagi-pagi gitu kan. Sambil ngawasi. Gimana ini tadi berapa ton? 50 ton tuh. Ya cocok. Ya oke lah, jual ke pabrik ya langsung. Prosesnya dari keliling dulu susah dulu kayak. Tapi karena dia membiasakan kebiasaan baik, yaitu apa? Disiplin waktu, dia bisa bedakan mana waktu istirahat, mana waktu bersungguh-sungguh. Awak kalau pagi harus bekerja. Itu namanya orang sudah belajar disiplin. Sekarang kamu dari pondok itu dilatih, sudah ditetapkan waktu yang sedemikian rupa supaya kamu belajar bisa menempatkan waktu di situ, fokus di situ. Kok kamu malah punya waktu lain keluar dari waktu yang telah ditentukan ini, berarti disiplin kamu rusak itu secara di pondok pesantren. Misal sore-sore gini waktu disiplin kita adalah kalau Sabtu Minggu apa? Ngaji. Nah, tapi ada yang tidak ngaji, ini berarti ngerusak kedisiplinan. Dan itu mesti yang dilakukan adalah sebuah keburukan. Karena keluar dari kedisiplinan. Nanti kamu kalau sudah di rumah, beda lagi ceritanya, disiplin kamu beda. Nanti yang mak-mak gitu, calon mak-mak gitu, kalau udah disiplin, siap-siap diomongin bojone, diomeng suaminya. Apa? Pagi-pagi pertama, karena dia kebiasaan gadisnya buruk, alias apa? Kalau subuh bangunnya biasa jam 9. Pagi-pagi suaminya lah bangun, suaminya kan suami soleh. Bangunnya jam 4, dia tahajud dulu. Sholli Allah. Istrinya karena suaminya sayang dengan istri, kasihan istri biarlah istirahat dulu, sementing mataharinya belum muncul. Dia tahajud lagi, kok belum bangun-bangun, aku 2 rakaat belum bangun, 4 rakaat belum bangun juga. Wah, akhirnya moco takbir banter, Allahu Akbar, tidak bangun juga, baca surat yang panjang pun tidak bangun juga. Suami ini sabar. Akhirnya suami ini pagi-pagi setelah sholat subuh dia sudah persiapan ngasah parang. Rek. Ngasah parang pagi-pagi. Ditengok-tengok udah bisa untuk ngaca, berarti tajam. Ngambil secari kertas tulis. Rek. Ada tajam nih. Dah. Apa yang dilakukan? Kamu pasti kan negatif pikirannya, istrinya dibacok gitu, enggak. Ceritanya enggak gitu. Ceritanya tadi akhirnya suami tadi pagi-pagi ke kebunnya. Oh, suami pagi-pagi baru nikah, pengantin baru hari pertama, sama orang tuanya dikasih kebun. Nak, kebun tuh ada, tapi itu tadi masih semak. Akhirnya anak ya wes buka dulu. Akhirnya dia mau beli mesin belum ada, baru nikah pertama kali, mama enggak ninggalin duit. Kamu hidup mandiri nak. Kamu usaha deh, nih bapak cuma ngasih sangu parang baik. Akhirnya anak tadi mulailah berpikir, sangu dikasih parang untuk. Akhirnya mikir, bagaimana caranya saya bisa makan dari parang ini, gitu kan? Karena anak, kamu bisa mikir harus dewasa. Bapakmu ninggali tanah itu ya alhamdulillah.
yang susah itu pas bapakmu nggak punya sama sekali, tanah cuma punya yaitu tanah rumah yang dipakai hari itu. Nah, coba. Iya kamu. Makanya disiplinnya dari sekarang. Kalau kamu dari disiplin nih, kayak tadi. Akhirnya suami bergerak kerja tadi ngisi air sendiri, masuk di kan apa aqua, cangklok bawa pergi ke ladang. Bangun-bangun, suaminya balik. Assalamualaikum. Ternyata salam ini tidak punya jawaban. Alias apa? Masih terdengar suara suaminya, istrinya masih kelonan sama bantal. Akhirnya bangun, belum bangun deh. Baru dipanggil itu baru agak sadar dikit. Baru molet-molet kaki. Gimana? Enak? Mimpi siapa lah kok tenang nian malam ini apa? Pagi sampai tembus jam 9 kok. Mas gimana Mas, sehat? Alhamdulillah sehat. Buka tudung saji. Untungnya suami ini sabar. Akhirnya dia hanya makan seteguk ludah. Gak disiplin istrinya. Kenapa? Dari sejak muda gak pernah membiasakan bisa bangun sebelum subuh. Ketahui kamu yang sekarang bisa bangun sebelum subuh itu adalah gara-gara kebiasaan kamu memang membiasakan diri bangun sebelum subuh. Kalau kamu biasakan terus, kamu rawat terus itu, tembus itu besok nikah pun gitu. Yakin sama. Apalagi kamu tidak bekerja misalnya, kamu cuma ibu rumah tangga saja. Stop. Mesti bangunnya guys jam 9. Siang terus bangunnya itu tadi. Suami nih tadi balik-balik. Akhirnya istrinya baru, oh belum makan Mas ya? Allah, saya makan dulu. Tak siapkan dulu. Akhirnya beli dulu sayur. Ya, payur gak ketemu. Akhirnya balapan sama wak sayur. Wah, bu, beli sayur. Tadi udah lewat depan rumah ya? Lewat? Jam berapa? Jam 7. Wah, jam 7 ya? Wah, ya belum bangun jam 7. Yalah beli sayur apa? Kok ketemu kabeh. Baru masak di rumah. Istri suami nih sambil main HP, nunggu nasi betanak tadi. Sambil ngelamun tapi tanpa ada tanda semangat di mukanya gitu kan. Barulah akhirnya ada pula masalah, Mas, kompornya habis. Gas, itu kan namanya balagoh, coba terangkan. Yang balagoh. Lah masa kamu harus dijelaskan, Mas, kompor habis. Maksudnya apa? Asik, maklum apa pula macam itu. Kalau kayak kamu ngomong gini, Gus, galonnya habis, Gus. Terus akhirnya Gus ngitung. Kok 2, 3, 4. Mana ada habis? Masih 5 kok. Maksudmu piye? Bukan galon nih, air. Nah, itu namanya, Mbak. Just balagoh ibu. Jangan pula kamu tuh kayak ada orang tidak dewasa harus jelas nian model macam itu terus. Baknya habis. Apa tuh namanya? Baknya habis. Tidak bisa mandi. Hah? Baknya habis? Orang yang diajak ngomong tuh ya belum dewasa gitu kan. Baknya habis tuh kayak macam itu. Tengok jeding. Anu habis. Aduh gitu. Airnya bodoh. Itu makanya itu namanya balagoh. Gak usah kaget ya, maksudnya ya wajar lah kompor habis, maksudnya yang ditanya ya sih kan dijak mikir sedikit itu. Nggak mungkin lah kompor habis. Bisa habis kalau dipaling orang itu habis. Mana tadi tuh? Mas gas habis, Mas. Oh, tambah lagi Mas langsung ngelek ini 2 kali. Habis ya. Akhirnya sebenarnya nanya tapi pikirannya tuh alamat makan sore bukan makan pagi, sore lah makannya tadi. Apa nyari kayak dulu Mas, saya tunggu ya. Akhirnya nyari ke Wawa yang dekat, ya udah sadar habis kosong ini belum datang, mungkin 2 hari lagi. Di sana gitu juga, ya Allah, pergi ke Loncok gitu juga bisa. Gimana datang? Ini masih hari Minggu, biasanya untuk mamang di Loncok yang galas kan ya di Rebo ya nak. Nah Rebo, datang kemana? Rebo. Aduh, nyari kemana-mana udah ada. Akhirnya keliling kayak mana nggak ada balik.
Ada dek gasnya? Ada mas. Ngelek itu 3 kali. Akhirnya, ya tapi nggak apa-apa mas, ada solusi kok. Apa solusinya? Biar adik bawakan apa tungku dulu. Buat api dari itu, tungku. Narik kayu bakar dulu ke belakang. Nah, baru bergerak tadi kok istrinya kan. Baru bergerak nyari dulu. Oke, di rumah saya. Mana parang tadi mas? Sudah diasah kan? Sudah. Dibawa ke belakang dulu nyari kayu bakar. Kayu bakarnya nggak ada yang jatuh. Akhirnya nebang lah pohon. Kalau sudah pohon ya dibakar nggak bisa. Akhirnya mas kayunya masih basah, minta dikeringin dulu. Ya jemur lah dek. Apa lagi? Gitu. Jemur panas. Baru panas 5 menit, mendung datang. Hujan. Mas kayunya kehujanan. Yalah, nawa itu soma kodi. Ada-adai. Akhirnya niat puasa. Jadi lah kalau macam itu puasa weh. Suaminya sabar, ya kan? Nggak marah tapi ya udah. Mas hari ini puasa baik. Ya kalau adik mau makan makanlah. Mas namanya puasa. Mungkin nyindir dikit. Tapi mungkin kalau adik setiap hari kayak gitu, mungkin mas puasanya seminggu sekali baru buka. Marah tapi dia bahasanya gitu. Ya mungkin kalau adik kayak gitu terus, mungkin mas kayak puasanya seminggu sekali. Alias maksudnya itu bukanya tuh seminggu sekali. Puasanya 7 hari terus gitu. Akhirnya yang perempuan ini tadi nangis karena tadi gagal jadi istri tadi kan. Nangisnya waktu nangis langsunglah peristiwa langka terjadi, yaitu apa? Mas minta maaf. Ini kan kata-kata langka ini kan, kata-kata langka. Ada perempuan minta, Mas adik minta maaf banget. Adik itu tadi malam tuh ngantuk banget, akhirnya tembus sampai. Tapi jangan marah ya mas, sambil gini, jangan marah ya mas ya. Jangan marah mas ya, besok insya Allah adik nggak ngulangi lagi kok. Terus nambahin lagi, nanti kalau mas bangun duluan, jangan lupa adik itu dibanguni juga, cewel-cewel gitu pipinya biar bangun. Lah mas kok nggak bangunin adik tadi subuh? Ya mas tuh kasihan, yang adik pulas gitu tidurnya. So sweet. Ya Allah, katanya dia langsung berdoa. Yang putri nggak usah bayangin aneh-aneh. Kamu jangan berhayal karena cerita kayak gitu hanya terjadi di novel dan dongeng saja. Di dunia nyata kamu cerita kayak gitu, loh ngopo bangun ke malam-malam, pagi-pagi marah kamu dibentak-bentak. Karena laki-laki kayak gitu ya 1001. Mungkin gitu bisa berjalan 1 hari, 2 hari, sebulan. Setelah 2 bulan suaminya tadi kamu besar-besaran terus itu awak kalau gitu terus nambah bini baru kan? Marah aja lagi. Nah makanya disiplinan sejak kapan sudah kamu tuh ada kamu dari sekarang biasakan kebiasaan tadi. Kenapa? Kebiasaan baik kalau sudah kamu akan ditinggalkan itu bakal rasanya nggak lega gitu. Contoh misal ngaji sore, terus kamu pas ngaji sore tadi apa udah ditukul lonceng tuh libur ngaji, langsung sedih, mau libur, wah sedih gitu kan, atau ngaji libur. Kenapa? Karena dia sudah terbiasa ngaji terus nggak libur gitu, kok malam-malam libur rasanya kok ada yang kosong gitu, ada yang hampa. Sama kayak kamu kalau pas liburan lagi buka HP, kok nggak ada notifikasi. Dari mulai subuh kok nggak ada suara, sampai-sampai kamu kan biasanya membedakan itu suara notifikasi HP chat lain sama chat yang khususon kepada orang itu tadi. Yang satu misalnya suaranya blukutuk, yang lain suaranya notifikasinya biasanya ya tadi kan suaranya gitu, yang dia khususan ada suaranya gitu. Oh kalau ada suara kayak gitu itu khusus suara dia. Kalau yang suara-suara blukutuk tadi, kamu nggak peduli, kamu ada suara, kamu ces
kamu lagi di ruang tengah misalnya terus lagi blukutuk biasa blukutuk ada cetet masuk dari kanti-kanti kan blukutuk biasa baik waktu sudah ada pip langsung dibuka langsung centang biru tetet gitu kan langsung dibuka baik pokoknya ada dibedakan di situ. Ini tadi asal mulanya apa? Hah? Iya Pak, bukan yang itu tadi. Apa ya? Kebiasaan. Nah, tadi contoh sebelum ini tadi apa? Sebelum ini tadi contohnya apa? Bukan yang ini tadi loh. Terus kita kan laki bini ya. Kebiasaan tadi terus kita loncat ke kayak kita pas liburan gitu kan. Terus membahas itu tadi. Nah, terus ujung-ujungnya apa cerita itu tadi ya? Oh iya, maksudnya gini, tadi kan kita jelaskan kalau kebiasaan baik itu sudah tancap, maka kalau ada enggak sama sekali, itu kita mesti merasa hampa. Jadi yang tadi loh, yang biasanya kayak gitu, akhirnya seharian ditunggu sampai jam 7, biasanya matahari baru meletek itu, baru Assalamualaikum dunia, gitu matahari ibaratnya itu harus mulai good morning, Mayduf, gitu kan? Atau kalau yang Inggrisan kan gitu, good morning. Kalau kadang bahasa Arab, sobahus surur, habibati, gitu. Selamat pagi. Ada yang puitis sedikit. Ketika matahari sudah terbit dari ufuk barat, tanda kiamat, beb. Akhirnya kiamat lah dari barat kok. Kan pasti kan matahari kan dari timur dulu, kok malah dari barat. Kiamat nih. Apa mas? Kamu nggak kebiasa, ditunggu jam 7 udah ada notif tadi, jam 9 masih sabar, udah ada, sampai jam 12 udah ada, karena memang kebiasaannya dia selalu menghubungi, bahkan sebelum duluan matahari menyapa, dia sudah nyapa duluan. Gimana kasih, sehatkah? Alhamdulillah tidak sehat karena belum berjumpa denganmu. Nah ini gitu. Nah, akhirnya dia mengutarakan kata-kata indahnya apa? Syifaul qulub liqaul mahbub. Apa itu? Obat hati hanya ada satu, yaitu menjumpaimu. Akhirnya gitu. Nggak kebiasaan, tiba-tiba sehari hampa sampai malam. Pas hari berikutnya baru. Bahkan waktu di kita akhirnya kan ngabari duluan, mestinya dia duluan yang ngabari, terus kita yang pingin nanya duluan, tes kadang itu kan tes centang satu datang loh centang satu ini telepon tulisannya memanggil alias nggak aktif, akhirnya bingung nanti gitu. Nah tanya-tanya kantinya nggak tahu juga. Akhirnya apa? Wes lah. 2 hari berikutnya baru muncul kata-kata tadi. Assalamualaikum misalnya. Langsung tentang. Dibaca sama kamu karena suaranya tadi bukan blukutuk kan? Suaranya tadi langsung kamu cepet-cepetan. Yang asalnya mandi belum selesai pun cepet keluar dia. Langsung ngambil. Wah, sakti. Alhamdulillah. Dari mana? Nggak ada kabar. Seperti gitu kan. Nah, jawabannya satu. HP-nya kemarin tuh paling orang. Ada aktif. Oh, ini nomor baru. Iya, nomor baru. Lagi. Nomor kemarin habis. Ini harus ke Grafari dulu, ngambil kartu baru tapi nomornya tetap yang kemarin walaupun dimaling orang. Jadi pakai nomor yang kemarin tetap, tapi ini apa tuh namanya beli ngurusin dulu kartunya. Pakai kartu baru nomor lama. Oh gitu. Alhamdulillah. Awak kira tuh adik udah punya pasangan baru. Nah, khawatir ya. Jadi yang dibahas ini adalah kebiasaan baik
Maka kalau kamu membiasakan kebiasaan baik, maka akan yang kamu petik adalah kebiasaan baik pula. Kalau kebiasaan buruk sing dilakukan, maka yang kamu petik pasti keburukan juga. Khususnya santri ini kudu punya kebiasaan yang baik. Jangan dibiasakan buruk. Seperti yang pernah saya contohkan sama Lenok dan Kevin ketika berapa tahun yang lalu itu kan. Intinya di dunia ini ada dua. Kalau enggak baik mesti buruk. Kalau enggak buruk mesti baik. Kalau enggak baik mesti dua ini pasti itu. Satu, kalau kamu ngaji berarti baik. Nah, sing enggak ngaji mesti nah, sing buruk. Yang enggak ngaji buruk, sing ngaji mesti. Nah, itu masih ada dua gitu terus. Kelakuan itu yang kamu lakukan, apapun itu. La tadumu, tidak langgeng, ma'al kulfati beserta kesusahan, ulfatun kesenangan. Ini anak-anak muda saya contohkan supaya kamu paham. Jadi ada namanya ceritanya Hasan dan Ali. Hasan dan Ali ini sama-sama mondok. Dia sama kedua kawan Hasan sama Ali. Ali ini bestinya Hasan. Dia tuh kemana-mana selalu berdua. Bahkan sering Hasan tuh berbuat baik sama Ali itu sering. Kalau misal Ali lagi bajunya belum kering, karena bajunya Ali itu dikit, sama Hasan dipinjami. Kemudian lagi misal pas lagi tidak punya duit, sama Ali dipinjami. Tiba-tiba satu hari Hasan nih sakit. Waktu Hasan sakit, Ali itu nggak ada jenguk sama sekali sama Hasan tadi. Karena apa yang biasa diterima oleh Ali itu nggak ada lagi. Karena Hasannya lagi sakit. Maksudnya apa di sini? Maksudnya kalau cinta kamu tulus, kamu akrabnya itu tulus dari hati, pasti tidak akan berubah. Maksudnya la tadumu ma'al kulfati ulfatun, sesuatu yang timbul tapi karena unsur keterpaksaan, ada karena keuntungan, ada karena kenyamanan, maka kamu tidak akan kekal. Dan yang paling tulus itu adalah orang tuamu, cintanya orang tuamu sama kamu, atau cintanya kamu kepada orang tuamu. Itu yang tulus itu. Kalau tidak percaya, tengoklah. Orang tuamu sudah berapa kali dibuat kecewa. Saat semua nama siswa-siswi dipanggil di depan, para wali santri dipanggil mendapatkan juara 1, bintang kelas, pada tahun ajaran 2025 diraih. Nah, itu sudah berapa kali orang tua kita kecewa, nggak nganeng ternyata nama anak kita nggak dipanggil. Tapi nggak berubah ngurangi kamu rasanya sama kamu. Alias apa? Tetap pagi tetap ngantar nasi. Yang 2 kali ya sore tetap ngantar nasi. Kalau nggak bisa ngantar nasi ya titipkan orang. Itu kamu sebagai anak cintanya tulus sama orang tua. Berapa kali kamu nggak kesel tuh? Setiap hari yang diomongi orang tua gara-gara kelakuanmu itu. Sampai kamu kadang dicuit-cuit itu sama orang tua. Oh, bengal tuh, dibilangin tuh. Oh, perangai gitu, perangai itu, perangai. Coba. Berapa kali kamu nggak lepas dari kata-kata itu? Dibilangin. Kalau saya masalah duit ya pasti bilang, boros baru hasil 5.000 kok. Habis tuh apa? Gitu terus. Yang ketawa aja pasti ngalamin nih. Terus berapa kali kayak? Tapi kamu coba tanya sama kamu diri. Saya ditanya, kamu benci sama orang tuamu? Enggak, jawabannya enggak. Kenapa? Cintamu memang tulus. Nah iki la tadumu mal, pasti kasih sayangmu sama orang tua nggak akan dimakan waktu, walaupun orang tuamu nanti telah meninggalkanmu. Saya nggak ada ketika meninggalkanmu kamu malah tambah sedih, bukan tambah merdeka.
Nggak ada lagi yang ngomong ya Pak, merdeka. Nggak ada lagi yang apa namanya nyuwek-nyuwekin ayat perangai-perangai itu tadi. Nggak ada. Saya nggak ada, kita malah kangen. Ya Allah, Bu, Ibu sekarang sudah berbaring di tanah. Tapi tahu nggak? Adik itu sekarang kangen loh sama cuitan cuitan Umi sing ibu sing ngomongi perangai-perangaimu itu. Ngomong, "Ku lo kelakuanmu kayak gitu." Itulah ulahmu tuh kayak gitu. Kangen, Bu. Oh, sing bapak ayo gitu juga. Itu sing bakal kekal walaupun nanti sampai mati. Soalnya apa? Kasih sayang atau keakraban itu tidak akan kekal kalau kita itu memang terjadi terpaksa tadi. Kalau kamu terpaksa pasti buktinya gitu. Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana a'tarafna بأننا اغترفنا وأننا أسرفنا على لذا أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لي والدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صبا والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا من نال باكتساب منا بالمصطفى رسول نهض بكل سود عليه عاد العبد عدد تأسيس بصلى وسلم ربي وآله وصحبه والحمد لله في البدء والثناء حمدا كثيرا دائما هبدنا زاد يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا لا الحمد لله رب العالمين.